Akhir-akhir ini lagi rame dibahas seputar pawang hujan nih. Semua ini karena gelaran MotoGP Indonesia yang pakai pawang hujan di sirkuit Mandalika. Indonesia ini satu-satunya negara yang pakai pawang hujan buat gelaran MotoGP. Jadinya ikonik nih. Sejak kapan sih pawang hujan tuh mulai muncul dan dipercayai sama masyarakat? Sebenarnya eksistensi mereka tuh bisa ditelusuri dari tradisi setiap daerah. Dalam cerita rakyat Betawi, dahulu kala diyakini ada sepasang dewa-dewi yang diturunin ke bumi buat memperbaiki kondisi alam yang gak seimbang. Mereka dikenal sebagai Nenek dan Aki Bontot. Pasangan tua itu ngajarin manusia ngelola bumi, ngenalin tanda-tanda alam dan hewan, serta memperkenalkan alam gaib. Misalnya, kalau para ayam kelihatan gelisah, maka bakal terjadi banjir. Kalau ayam dalam kondisi tenang, maka keadaan cenderung aman. Menurut budayawan Betawi, Yahya Andi Saputra, kisah Nenek dan Aki Bontot juga menjadi dasar dari profesi unik yang ada dalam masyarakat Betawi, yakni pawang hujan. Di masyarakat Betawi, pawang hujan tuh dibutuhin di berbagai macam acara, kayak resepsi pernikahan, sunatan, dan perayaan hari-hari besar lainnya. Seperti yang kita semua udah tahu, pawang hujan kerjanya ya mengendalikan hujan, biar stop atau supaya nggak turun hujan. Tapi emang bener pawang hujan tuh bisa ngendalin cuaca. Sebenarnya pawang hujan nih gak nyetopin hujan kayak yang kita tahu, tapi mereka tuh mindahin atau geser hujan ke lokasi lain. Tiap pawang akan melakukan survei lokasi, apakah sedang musim hujan atau enggak. Pawang yang profesional selalu menggeser hujan ke arah laut. Aku kutip dari interview Mbak Bejo dengan liputan6.com ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia ini tuh memang masih memiliki kepercayaan terhadap mitos kesaktian seseorang atau makhluk halus. Makanya dipercaya pawang hujan tuh bisa geser hujan dengan cara minta bantuan ke kodam atau makhluk gaib yang tinggal di barang pusaka. Jadi kodam ini tuh sebutan buat jin pendamping manusia, jin kodam. Gak semua orang bisa punya kodam penjaga atau kodam pendamping, karena cuma orang-orang terpilih yang bisa memiliki kodam. Makin kuat energi dalam atau bioenergi yang dipunyai, sang pawang bisa bergerak dari jarak jauh. Tapi biasanya pawang hujan nih sebelum beraksi, dia survei lokasi dulu nih pasti. Buat apa sih survei? Buat baca arah angin. Jadi energi yang dikeluarin tuh gak terlalu besar. Survei juga berfungsi buat kenalan sama penguasa gaib lokasi itu tempat acara berlangsung. Mbah Bejo juga nyebut ada penguasa atas unsur-unsur itu, kayak avatar nih yang bisa ngendalin air, angin, api, dan juga lainnya. Pawang yang mumpuni bakalan bekerja sama penguasa air dan angin. Ada eng ya di Indonesia. Sang pawang yang hadir di lokasi lebih berpengaruh ke keseluruhan proses. Tapi nggak selalu harus datang, bisa kontrol jarak jauh lah ibaratnya. Proses mempercepat hujan tuh lebih pas dilakuin malam hari atau subuh, karena udara lebih dingin dan proses kondensasi lebih gampang. Tapi penasaran gak sih gimana caranya hujan tuh bisa ditahan atau dipindahin? Secara umum, yang ditahan atau digeser itu awan penyebab hujan, bukan hujannya. Awan itu kan sekumpulan uap air hasil evaporasi. Di dalamnya terdapat muatan elektron. Muatan elektron inilah yang dimanipulasi sama praktisi pawang hujan dengan ritual tertentu. Biasanya pawang hujan bakal nyebutin doa-doa pakai beragam medium buat mindahin awan. Medium itulah yang dikenal masyarakat sebagai sesajen. Contohnya kayak bekakak ayam, nasi kuning, telur bebek, telur ayam, kopi pahit, pisang raja, kembang 7 rupa, kue apem. Kalau pakai sesajen, bakar kemenyan, masang bawang, cabai disapu lidi, biasanya itu manfaatin kodam. Ini menurut Mbah Bejo. Pawang hujan punya tenaga dalam cukup besar dalam dirinya dan bisa mempengaruhi medan magnetik benda lainnya atau disebut juga telekinesis. Jadi medan magnetiknya tuh dimainin dan pawang hujan bisa dorong, mindahin, nahan, bahkan nyedot air hujan. Selain tenaga dalam, cara lain buat nahan awan itu pakai tenaga batin. Diperoleh lewat kekuatan doa atau mantra. Diperkuat pakai ritual kayak puasa, mutih, ngeblegeni, ngelowong, dan lain-lain.
Dalam pemahaman masyarakat Betawi, pawang hujan gak mesti berasal dari orang pintar. Semua orang bisa jadi pawang hujan, asal berikhtiar dan memahami ilmunya. Kalau misalnya dalam tradisi Betawi, ada dukun pangkeng namanya. Ini semacam pawang hujan, tapi biasanya buat ngamanin resepsi pernikahan. Tapi ritual nurunin dan nyetopin hujan nih gak cuma di Indonesia aja loh. Ada beberapa negara lain di dunia yang juga ngelakuin upaya pengendalian hujan. Dari tradisi, ritual, sampai teknologi. Tahu nggak sih, sekelas LV pernah nyewa jasa pawang hujan asal Brazil. Pas itu mereka lagi fashion show di Rio de Janeiro tahun 2018. Karena eventnya outdoor, jadi mereka panggil semacam pawang hujan supaya acara tetap berlangsung lancar. Ada juga petani anggur Prancis yang pakai teknologi meriam hujan es buat nyelamatin buah mereka. Setiap beberapa detik mereka ledakin meriam di ruang bawah tanah. Pemikiran mereka, gelombang dari meriam itu bakalan memecah es sebelum bisa mencapai tanah, biar jadi hujan gitu. Sayangnya baru sedikit bukti kalau meriam hujan es ini benar-benar berfungsi dan efektif. Ada ritual penangkal hujan di Jepang, tapi beda sama Indonesia. Di Jepang tuh pakai boneka. Nama bonekanya itu Teru Bozu. Dipercaya yang pengen cuacanya cerah besoknya bisa gantungin boneka itu di jendela atau genteng. Teru Bozu dibuat dari kain atau tisu warna putih yang diikat pakai tali, berbentuk mirip-mirip Casper. Jadi kayak ada semacam mitos yang udah ada dari dulu di Jepang. Kalau ada event tertentu, pasti Teru Bozu dipasang buat menangkal hujan. Ada juga penyihir hujan nih, dia adalah dukun Jepang dari periode Yayoi. Dengan kekuatan doanya, hasil panen tuh bisa berlimpah. Salah satu buktinya ditemuin di relik pemujaan Oyama di komplek kuil Oyamadera, Kanagawa. Pas kekeringan, para petani akan berdoa khusus untuk meminta hujan. Setiap 4 tahun, penduduk kota Saitama tuh bikin naga-nagaan gitu sebagai dewa naga raksasa. Dan diarak deh ke jalan-jalan dalam festival hujan yang akarnya berasal dari abad ke-17. Naga yang diarak ini tuh panjangnya 36 meter dan beratnya 3 ton. Titik awalnya berangkat dari kuil Shirahige. Festival ini dikenal dengan Tsuneori Amagoi atau ritual hujan di Surugashima, prefektur Saitama. Jadi sejak zaman kuno, kolam Kandachi Gaike di distrik Tsuneori dipenuhi dengan mata air. Nah, pas lagi kemarau, orang-orang berdoa memohon hujan di depan kuil Raidensha di dekatnya. Doa ini dikatakan efektif, tapi di abad ke-17, sebagian besar kolam direklamasi, diubah jadi sawah. Abis kejadian ini, doa-doa buat minta hujan itu gak efektif lagi. Diyakini ini karena ular raksasa yang pernah hidup di kolam udah pindah ke halaman kuil Raiden di Itakura, prefektur Gunma. Solusinya ya mereka pergi ke kuil Gunma dan bawa balik air kolam dalam tabung bambu. Ritual ini ternyata manjur dan hujan pun turun. Jadi setiap kali musim kemarau panjang, diadakanlah festival ini. Kalau Jepang pakai Teru Bozu, Thailand pakai serai dan gadis perawan. Pas ritual dimulai, warga setempat nancepin batang serai ke tanah dan gadis perawan bakalan berdoa supaya hujan cepetan berhenti. Ada juga ritual Henangmeo, ritualnya masyarakat Krokra. Kalau lagi kurang hujan, penduduk desa bakalan ngarak seekor kucing. Jadi penduduk desa bakalan nyari kucing betina dan masukin ke dalam keranjang bambu. Abis itu kucingnya diarak deh dari rumah ke rumah. Di parade itu juga bakalan ada tanah liat yang dibentuk seperti alat kelamin pria dan wanita. Ritual ini juga bisa menangkal awan badai dan bikin cuaca jadi cerah. Di India ada ritual khusus buat mendatangkan hujan yang disebut Varuna Yachna. Biasanya dilakuin sebelum musim hujan datang. Ritual ini buat memuja dan menyenangkan dewa air agama Hindu, Varuna, yang dipercaya bisa mendatangkan hujan. Orang India percaya kalau hujan turun itu artinya keberuntungan. Kalau jarang hujan, mereka anggap dewa lagi marah.
Biasanya yang ngelakuin ritual ini tuh para pendeta suci di kuil. Mereka berendam di tong gede yang isinya air. Kaget nggak sih? AS juga pernah pakai pawang hujan. Ada pawang hujan bernama Jorge Elias Gonzalez yang dipekerjain sama pejabat secara diam-diam buat jaga langit tetap cerah di festival, konser, maraton, sampai pelantikan presiden. Dia dibayar sekitar 800 sampai 2000 US dollar atau kalau dirupiahin sekitar 11 juta sampai 28 juta. Lumayan ya. Di sisi lain, para ahli dari University of Central Florida and University of Arizona nemuin cara aneh buat memberantas kekeringan di seluruh dunia pakai sinar laser. Mereka bermaksud menginduksi badai hujan dan petir pakai energi tinggi laser. Meskipun isinya sultan semua, tanahnya kaya, tapi curah hujannya rendah. Karena itu, Presiden Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan selama bertahun-tahun berusaha memanipulasi cuaca pakai angin ionik terbesar di dunia. Dia bangun ionizers raksasa, perangkat itu menghasilkan medan ionik besar. Jadi ion positif balik ke bumi, sementara ion negatif naik ke atmosfer. Kalau kurang ion, minum. Pas naik, ion negatif ngumpulin partikel debu, terjadilah pembentukan es. Jadi nggak butuh awan buat hujan. Selama masih ada kelembapan sekitar 30%, cara tersebut masih bisa dilakuin, sekalipun langit cerah. Ada undang-undang udara bersih di Atlanta tahun 1970 nih. Dalam 2 dekade setelah pembentukan RUU itu, curah hujan rata-rata di Atlanta melonjak hingga 10%. Penyebab utama dulunya jarang hujan karena polusi udara yang disebabin sama pabrik-pabrik Atlanta tahun 50-an dan 60-an. Jadi awan kurang efisien. Pada upacara pembukaan Olimpiade 2008, China ngerahin 30 pesawat terbang, 4.000 peluncur roket, dan 7.000 senjata anti pesawat yang siap buat nyetop hujan. Tapi hal itu nuai pro dan kontra terhadap kesehatan lingkungan karena kan iodide yang karena kan iodide yang disemprot ke atmosfer itu dalam jumlah yang sangat besar. Di Afrika Selatan, di dekat Botswana dan Zimbabwe, ada situs pengendalian hujan bernama Rato Kronkop. Berabad-abad lalu, para dukun minta ke dewa buat buka langit dan menurunkan hujan. Menurut Simon Branson, peneliti dan kandidat doktoral di University of Cape Town, dukun atau pemimpin agama bakal naik ke puncak Rato Kronkop, terus nyalain api buat membakar sisa-sisa hewan sebagai bagian dari ritual memanggil hujan. Yang melakukan ritual itu adalah San, suatu kelompok di Afrika bagian selatan yang hidup sebagai pemburu. Banyak orang San percaya kalau lemak itu mengandung konsentrasi potensi supernatural yang tinggi. Para petani mempekerjakan mereka buat ngendaliin hujan. Oh iya, kalau misalnya ngomongin mitos nih, ada beberapa mitos yang rada-rada kocak. Ada mitos yang kalau buang celana dalam perempuan ke atas genteng, katanya bisa nyetopin hujan. Terus ada juga nih yang kalau hajatan, si empunya acara tuh mendingan jangan mandi gitu. Kalau misalnya dia mandi, takutnya ntar hujan. Aneh banget. Well, itu dia mitos seputar pawang hujan. Dan ternyata bukan cuma di Indonesia, tapi ada juga di hampir di seluruh dunia sih. Dan tadi ada sedikit penjelasan ilmiah mengenai pawang hujan. Kalau ada yang salah, please do correct me if I'm wrong. Kalau ada yang mau ditambahin, boleh comment. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Sang pawang yang hadir di lokasi tuh berpengaruh ke tapi nggak selalu harus